薛清河，你认为我会跟随唐三，你如？ Cek cek cek. Hai guys, kembali lagi bersama BTBX Movies. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari Soul Land. Di episode kemarin terlihat pasukan Meyers yang sedang menuju ke asosiasi pandai besi, dan Tang San terlihat marah dengan perlakuan Meyers. Oke, sebelum lanjut jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe-nya supaya nggak ketinggalan video terbaru lainnya. Yuk langsung aja kita ke videonya. Malam hari setelah acara lelang, pasukan Meyers pun berniat menyerbu asosiasi pandai besi. Tetapi Tang San yang sudah muak akan perlakuan Meyers pun berniat untuk memusnahkannya. Dengan senyap, Tang San pun menjatuhkan mereka satu persatu. Hingga pasukan Meyers habis tak tersisa. Tinggallah Meyers yang berjalan sendirian seorang diri. Ia pun kaget karena pasukan yang berada di belakangnya menghilang bagai ditelan bumi. Dan seketika itu Tang San pun langsung menghabisinya. Istana Wuquan pun terbakar habis dilalap api. Setelah itu Tang San dan rekan-rekan yang lain pun pergi. Mereka berniat untuk pulang ke Sekte Tang setelah menumpas pasukan Wuquan. Tang San dan rekan-rekannya mengembalikan harta para penduduk yang dirampas oleh Istana Wuquan. Karena hal itu, Tang San pun mendapatkan harga murah untuk baju fleksibel armor ini. Armor ini dapat menahan spirit armor di bawah level 60. Phoenix yang mengetahui hal ini pun ingin mencoba ketahanan armor itu. Akibatnya mukanya pun hangus karena serangannya berbalik kepadanya. Tang San pun memberikan armor itu untuk dipakai Oscar dan Xiaowu. Lantas tiba-tiba kereta kuda mereka pun berhenti. Ternyata itu merupakan ulah kakek Logao. Ia penasaran bagaimana Tang San dapat menemukan bahan yang amat sangat melimpah di kotanya. Lalu, Tang San pun menjelaskan bahwa ia dapat mengetahui hal itu karena bantuan dari Spirit Master Rongrong. Singkat cerita, sampailah mereka ke Sekte Tang, di mana banyak perubahan yang telah terjadi di markas Tang San ini. Ketiga tetua pun menyambut mereka dengan hangat. Mereka pun menunjukkan apa yang telah mereka buat ketika Tang San tak ada. Tetua Nugao telah merombak markas Tang San dengan megah. Lantas, Tang San pun rapat dengan para tetua. Supaya tidak terpecah belah, Tang San berencana untuk merubah 4 klan menjadi 4 peran satu kesatuan. Ia pun menjelaskan dengan sangat detail peran dan tugas keempat klan itu. Salah satunya adalah peran kakek Logao yang membuat seluruh hidden weapon yang diukir dengan namanya. Kakek pun sangat semangat mendengar hal itu. Tang San pun juga mengungkapkan identitas dari Xiaowu yang merupakan hewan roh 100.000 tahun. Ia dapat bertahan hidup karena 2 tanaman herbal. Tetua yang lain pun sangat kesal dengan perbuatan Istana Wuquan. Sementara itu, kakek Pai mengabarkan bahwa di Istana Tiantou banyak Spirit Master dari Istana Wuquan yang muncul. Tang San yang mengetahui hal itu pun segera bergerak ke akademi. Di samping itu, berita kekacauan di kota Kengxin telah sampai di telinga Xie Jinghe. Ia pun telah mengetahui bahwa Tang Yin merupakan Tang San. Malam itu juga raja telah teracuni dengan sangat parah. Para perawat pun telah didatangkan karena kondisi raja yang mengkhawatirkan. Tetapi Xie Jinghe malah merasa senang di samping adiknya yang menangis melihat kakeknya. Tibalah Tang San di Akademi Shrek. Sekarang akademi ini sudah tak seramai yang dulu.
Itu dikarenakan Istana Wuquan yang telah memonopoli sistem pendidikan. Kalau bukan karena popularitas Akademi Shrek, pasti tak akan ada yang mau memasuki akademinya. Setelah itu Tang San pun masuk dan bertemu gurunya itu. Mereka pun menanyakan mengenai perkembangan Sekte Tang. Tang San pun menjawab, Sekte Tang berkembang dengan baik, tinggal menunggu produksi senjata saja. Lantas Guru Tase pun menyampaikan bahwa ia telah memilihkan kandidat-kandidat murid terbaik untuk di kemudian hari dikirim ke Sekte Tang. Tang San pun terharu karena ternyata guru telah memikirkannya hingga sejauh itu. Lantas, Tugu Kuo pun datang dan mengatakan kepada Tang San bahwa ada situasi mendesak. Raja sebentar lagi akan mati. Ia mengatakan bahwa ia hanya mampu menetralkan racun raja sebanyak 7 kali saja. Dan ini sudah yang ke-6 kalinya. Sebelum mereka pergi, Tang San pun berniat untuk mengajak seseorang yang ia adalah ahli di bidang racun juga. Orang itu adalah kakek Yang. Akhirnya mereka bertiga pun pergi ke istana Tiantou untuk mengobati raja. Sesampainya mereka di dalam, banyak prajurit yang berada di sekitar mereka. Rupanya benar, kedatangan mereka ke sana adalah sebuah jebakan yang tengah disiapkan. Mereka pun dihadang oleh 2 orang yang tiba-tiba muncul di depan mereka. Ya, mereka adalah Tuolo Ular dan Tuolo Ikan Buntal. Tak berselang lama, Xie Qinghe pun datang. Ia adalah putra dari raja. Tang San pun meminta izin untuk mengobati raja, tetapi Xie Qinghe melarangnya. Dengan semua kecurigaan itu, Tang San pun yakin Xie Qinghe telah berkhianat dan memihak kepada Istana Wuquan. Buktinya, 2 tuolok yang bertugas menjaga raja sekarang telah berbalik melindungi Xie Qinghe. Kedua, seluruh pasukan raja telah diganti Spirit Master tanpa pemberitahuan dari Guru Tang San. Yang ketiga adalah Xie Qinghe tahu identitas asli Tang San. Setelah mendengar hal itu, Xie Qinghe pun terpukau dengan kecerdasan Tang San. Ia mampu membaca situasi dengan beberapa petunjuk saja. Ia pun menawarkan Tang San untuk bergabung ke istananya, tetapi Tang San menolak. Ia mengatakan bahwa anak yang rela mengorbankan ayahnya sendiri hanya untuk kekuasaan adalah tak lebih dari sekedar binatang. Dengan semua ketegangan yang telah memuncak, Tang San pun mengirimkan sinyal peringatan kepada akademinya. Dan segera setelah itu, pasukan Spirit Hall pun mulai melakukan penyerangan kepada seluruh akademi dengan tuduhan para akademi melakukan pemberontakan. Nah, bagaimanakah nasib Tang San dan akademi? Kita akan saksikan di next video. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Mimin, ahlinya film vitamin. Pamit undur diri. Bye-bye.